ma'a tadakkuris shaumi, beserta ingat tentang puasa. Barangnya sampai ke dalam rongga, ya, rongga tempat masuknya itu liang yang terbuka, sengaja dan ingat sedang puasa, itu syaratnya. Nah sekarang yang dimaksud ain itu apa? Kan tadi wusulu ainin, sampainya suatu benda. Ain benda itu yang gimana? Wal muradu bil aini ma yushahadu bil aini wa lahu athrun mahsusun wa in qalla kasimsimatin. Itu adalah yang nampak oleh mata dan ada pengaruh yang bisa diindra, bisa diraba, terutama bisa diraba barangnya itu walaupun dikit, kasimsimatin, seperti biji wijen kecil banget tadi dipegang kepegang gitu. Dan kalau nggak bisa dipegang tapi nampak ada pengaruhnya, gimana? Wa yashmulu ad-dukhar al-ma'ruf bi sijarah li'anna lahu athran yuhassu. Termasuk juga adalah asap rokok. Orang beralasan dong, kan itu yang masuk udara, asap ya masuk juga membatalkan. Dan lahu athran yuhassu, karena itu punya pengaruh, punya efek yang bisa diraba, yang bisa diindra. Bi khilafil athari faqat, berbeda kalau hanya athar saja, hanya bekas saja yang enggak mahsus. Ka wusul rihi bisyami ila dimag, seperti sampainya bau bisyami dengan dicium ila dimag sampai ke otak. Lewat tukang ayam bakar, kecium ini, kecium sampai ke, ya nggak batal itu, hanya aroma soalnya, nggak ada yang diindra, nggak ada. Tapi kalau sengaja gimana? Sengaja misalnya mengisep apa namanya asap yang keluar dari daging sate. Nah itu apa bedanya dengan rokok? Kalau itu kan mahsus, kalau itu kan mahsus, nampak. Beda dengan aroma, aromanya sate doang. Apa mau sulit ta'ami bidzauqi ila al-halqi min ghairi usuli 'ainin min al-mazuqi fala fitra bidzalika. Dan sampainya rasa bidzauqi karena nyicipin ilal haqi ke tenggorokan min ghairi usuli 'ainin min al-mazuqi fala fitra. Ini lagi masa ini terpaksa harus nyicipin. Gimana? Ya udah lidah keluarin, ditotol aja pakai jari, udah gitu, ludahin, kumur, buang. Loh tapi sisa rasanya masih, lah ini sisa rasa tuh nggak apa-apa. Usulut ta'mi itu rasa, ya rasanya doang, barangnya udah dibuang tadi, udah di udah dikumur, udah dibuang. Wah ini kesempatan saya jajukan cicip aja lah, nanti kalau ada yang masak, ini ada 10 masakan saya cicipin semua, siap. Nah, itu sengaja bahaya, itu ngakalin. Dah ya. Tadi kan wusulu ainin ila ma yusamma jaufan, sampainya suatu benda ke dalam tempat yang disebut rongga. Sekarang rongga itu yang gimana? Wal muradu bima yusamma jaufan, yang disebut jauf itu yang mana? Kahalkin, seperti tenggorokan, wama wara'ahu, dan yang di belakangnya, wabatnin, dan perut, wa ihlilin, dan saluran kencing laki-laki, wa mathanatin, dan testis,
Paham? Paham tes tisna? Paham. Anak kecil aja paham. Itu Alif paham. Gak paham tanya Alif dulu deh. Wa mathanatu. Wa ya majma'ul bauli, tempat kumpulnya kencing. Nah, ada telurnya itu. Wa dimaghin, dan otak. Wa batini uzunin, dan bagian dalam telinga. Ya. Termasuk juga bagian dalam manfaatnya apa? Masya Allah, dubur. Bagian dalamnya misalnya pakai obat ambilnya dimasukkan, atau saking apiknya waktu istinja malah jari dimasukin, nah, itu malah jadi batal. Kan wusulu, lo kan ditarik lagi, terserah ditarik lagi, nggak ditarik lagi, tapi udah usul ke dalam. Karena itu udah melampaui batas luar dan dalam. Kalau di balik itu udah dalam, itu ngapain dikorek-korek? Itu ya diteruskan, mau jari masuk semua ya bau semua, emang itu pipanya gitu. Maka itu apa? Batal juga. Lubang kemaluan laki-laki, lubang kemaluan perempuan sama aja. Kemudian dubur juga begitu. Bi khilafi dakhili warikin wa fakhidin. Beda halnya dalamnya pinggul dan paha. Ini kan gak ada jauh, ini kan daging ini. Ini daging, ini daging. Sehingga seandainya kegores luka gitu, terbuka, dikasih obat ya nggak apa-apa, itu kan daging. Misalnya begitu. Nah, nanti masalah suntik, masalah tetes mata dan lain-lain ada di belakang nanti bahasanya. Nah, itu sama jawaban itu ya. Ya. Perut, kemudian lubang kemaluan, lubang dubur, kepala juga, otak ini, kepala, bagian dalam telinga. Fayuftiru bidukhuli dakhilin ma'adadakurihi sawmah, maka batallah dia dengan sebab masuknya perkara yang masuk tadi. Dikit dikit atau ngademnya ke sana dikit, ngademnya agak ke utara atau dikecilin, terserah. Fayuftiru bidukhuli dakhilin ma'adadakurihi sawmah, maka batallah puasanya dengan masuknya perkara yang masuk tadi, dan dia ingat sudah lupa, dan dia ingat apa? As-shaum, puasa. Amma man akala au syariba, adapun orang yang makan atau minum, bahkan au jama'a, atau dia hubungan suami istri, nasian, lupa, fala harja alaihi, enggak apa-apa itu, wala qada, dan enggak ada qadanya. Udah makan satu piring kenyang baru ingat, oh kan ini tanggal 1 Ramadan, astagfirullah, gimana ya, alhamdulillah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma samahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Lihat, kalau dia lupa, dia makan, dia minum, sempurnakanlah puasanya. Sungguhnya Allah Ta'ala yang beri dia makan, memberi dia minum. Wah, rizki min haitsu la yahtasib ini. Nah, ini masalahnya Abu ya belum ketemu di kitabnya. Kalau seandainya kita lihat teman kita lagi makan puasa gitu, makan, dia lupa, kita ingat, bagusnya diingetin apa jangan lah. Itu saya belum ketemu di kitab gimana itu. Pernah Ustaz bahas nggak itu? Barangkali ada pernah baca itu. Bagusnya diingetin jangan, mau diingetin kasihan, nggak diingetin dosa nggak? Ya nggak dosa sebenarnya, orang dia lupa. Kalau perlu sediain minum sekalian.
Kan kasihan, tengah-tengah baru diingetin kan kasihan dia. Biarin lah sampai minum selesai. Kan dia yang lupa, kita nggak lupa jangan ikut-ikutan. Nah, sampai saat ini hubungan suami istri pun lupa kalau itu Ramadan ya nggak batal. Wa qala Hasan wa Mujahid in jama'na sin fala syai'a alaihi. Jima lupa nggak apa-apa. Nah, wa masalun nasi al jahilu bit tahrim. Yang hukumnya sama dengan lupa adalah orang yang nggak tahu tentang haramnya, tapi harus ada alasannya. Liqurbihi minal Islam aw libu'dihi minal ulama. Nah, jadi ini ya, jahil yang dimaafkan. Itu dua ini kondisinya. Karena dia betul-betul baru masuk Islam atau tinggalnya jauh dari ulama. Di kampung yang jauh gak ada ustadz untuk tanya. Tapi seperti di Bandung gini, di mana-mana pondok, di mana ustadz, di mana pesantren pengajian dia nggak tanya lalu melakukan sesuatu yang batalkan, nggak dimaafkan, itu tetap wajib qadha. Karena jahalahnya nggak ma'fu. Jahalah atau ketidaktahuan yang ma'fu yang ini. Dia betul-betul baru masuk Islam, belum lengkap pengetahuannya, atau tempat tinggalnya memang jauh dari ulama. Wakatan naim, begitu pula yang tidur ngelindur, tahu-tahu satu piring habis dimakan. Mungkin nggak ya? Namanya fikih itu dibuat mungkin aja semuanya. Mimpinya mimpi makan, nggak taunya makan beneran gitu. Mimpi minum beneran, masya Allah. Sampai tumpah sampai puas, terusin tidur, bangun loh kok tumpah dari mana? Oh ajaib, saya tadi mimpi minum, masya Allah. Basah ya, padahal minum beneran memang. Ngelindur gitu misalnya. Hatta misalnya hubungan suami istri, tapi sama-sama merem. Dan tidur meremnya, bukan asal merem doang. Wah saya merem aja, enggak. Tidur beneran, enggak sadar ini. Nah, itu siang-siang bulan Ramadan. Gimana? Ya enggak apa-apa orang tidur. Betul enggak sadar, tapi bukan pura-pura tidur. Wa bihadza akhadha jumhurul fuqaha min al-Hanafi Syafi'i wal Hanabilah. Nah, ini tiga madhab ini benar. Wa qalu sawan kana yasyanu fi shamil fardhi aw an-nafli khilaf al-Hanabilah fil jima' falam ya'durun nasiya. Baik itu puasa sunat maupun wajib. Beda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali untuk urusan jima' ini maka tidak ada ampun walaupun lupa. Li'umma hadithir rajulin mujami'i wa lam yastafsirhu Nabi sallallahu alaihi wasallam an kaunihi dzakiran lis-shaumi aw nasiyan. Sebab Rasulullah SAW waktu ada sahabat lapor hubungan suami istri gak ditanya, kamu ingat apa lupa kok bisa gitu? Enggak. Maka ya mau ingat mau lupa tetap kena. Mazhab Hambali begitu. Nah, sekarang mazhab Maliki, wa faraqal malikiyatu fil fardhi wan nafli fahamalul haditsan fahamalun haditsan nisyani 'ala an-nafli. Hadis lupa itu untuk yang puasa sunat saja kalau Maliki. Wa amal fardu faman akala aw jama'a nasiyan faqad aftara wa 'alil qada' wal kafarah. Tapi kalau puasa fardu, makan lupa, minum lupa, maka batal, wajib qada. Jima lupa gimana? Batal, tapi enggak kena kafarah, puasa 2 bulan dan seterusnya enggak. Karena dia lupa. Nah, itu tentang makan ya. Makan dan maksudnya perkara ke dalam rongga. Yang kedua, khuruju kharijin minhu. Keluarnya perkara dari orang puasa ay ghair mu'tadin, yang tidak terbiasa. Yang tidak terbiasa ya. Bisa babin, dengan sebab. Apa itu yang keluar itu? Tanjadu fihi asya, di dalamnya mengandung beberapa perkara. Pertama al-qai, muntah. Yabtulu shaumu in istaqa'a ay talaba khurujul qai amdan. Kalau yang santriah kan tulisannya distorkan, nanti santri juga distorkan ya. Tulisannya biar cek nanti. Yang serius nulis sama yang asal aja. Yabtulu shaumu in istaqa'a ay talaba khurujul qai amdan.
Puasa batal kalau dia sengaja muntah. Wa in tayaqan annahu lam yarji' syai'un ila jawfi 'ala sahih. Walaupun dia yakin perkara yang dikeluarkan muntah tuh gak ada yang kembali ke dalam, gak, tetap batal. Masuk angin nih misalnya, udah kalau masuk angin gampang, muntahin aja. Muntahin aja, muntah, batal puasanya. Duh, tapi kan gak ada yang masuk, gak apa-apa, pokoknya batal. Bi'antaqayya munakasan. Nah, dia jungkir misalnya. Nah, jadi baring, kepalanya di bawah, gak mungkin itu yang muntahnya balik itu gak mungkin. Gak apa-apa, tetap batal. Muntahnya sengaja ya. Au ada bi ghairi ikhtiyarihi. Atau kembali tanpa ikhtiarnya, ya tetap sama aja. Fa'alihil imsaku wujuban. Maka puasanya batal, tapi tetap gak boleh makan. Wah, udah batal, udahlah makan sekenyang-kenyang. Enggak bisa gitu. Untuk menghormati Ramadan tetap gak boleh makan, gak boleh minum. Ya, tetap itu. Dia hanya batal, tapi gak boleh meneruskan Ramadan itu dengan buka semaunya. Enggak, wajib imsak. Cuma nanti wajib qadha. Karena dia pada dasarnya masih wajib puasa, hanya puasanya batal. Dah, ini selesai. Amma idza ghalabahul qai'u. Kalau dia terdesak muntah, muntahnya itu bukan disengaja. Pusing-pusing, muntah aja. Walam yaqut minhu, dan tidak ada yang masuk kembali muntahnya itu. Au mirriqi mutanajjisi bihi aw syai'un, dan tidak ada pula yang kembali dari liur yang najis karena muntah ila jaufi ke dalam ba'da wusuli dzahiri, setelah muntah tadi sampai di had zahir, luarnya makhraj ha, kita bilang ha, luarnya itu berarti zahir, maka enggak batal. Muntah enggak sengaja, enggak ada yang kembali, baik itu muntahnya maupun liur najisnya, maka enggak batal, ya. Au ada bi ghairi ikhtiyarihi, atau ada yang kembali sebenarnya, yang itu enggak bisa dicegah tanpa ikhtiar dia, fala yuftiru bihi, maka itu enggak batal juga. Lil khabaris sahih, karena hadis yang sahih, man dzara'ul qai'u wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada. Barang siapa mendatanginya dengan terpaksa, terdesak gitu oleh qai', muntah, wa sha'im falaysa 'alaihi qada, dengan dia puasa maka tidak ada kewajiban qada. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, tapi barang siapa sengaja muntah, adalah dia mengqada. Wakal qai ad-dajashu'u, dan hukumnya sama dengan qai adalah tajashu'. Apa itu? Sendawa, derap. Nah, itu kalau disengaja, sengaja disendawain, lalu keluar perkara itu sama dengan muntah hukumnya, ya. Sengaja menyendawakan diri, disendawa disengajain begitu, nggak taunya makanan ikut ke bawah keluar dari perut itu, udah itu sama dengan muntah. Maknanya kalau sengaja ya batal, kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, ghalabahu seperti muntah tadi, maka nggak apa-apa. Nah, itu yang keluar pertama, ya, ini muntah atau tajasyu, sama. Yang kedua, perkara keluar yang membatalkan apa? Khurujul mani bisa babil istimna, keluarnya mani
sebab istimna, sebab sengaja dikeluarkan. Apa itu istimna? Istikhrajul mani biwari jima'in, haraman kana au mubahan, mengeluarkan mani tanpa jima, baik yang haram maupun yang mubah. Yang haram gimana? Yang haram pakai tangannya atau pakai alat atau pakai apa, benda apa gitu, haram. Atau yang mubah, pakai anggota tubuh istrinya sendiri, mubah. Saun kana bihail aula, baik itu dengan hail, dengan penghalang, baik itu dengan penghalang pakai kain atau tidak, asal keluar mani aja. Bisyahwatin aula, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, asal keluar mani aja udah, maka batal. Amma idza lam yunzil, adapun kalau hanya syahwat tapi enggak sampai keluar mani, au kharaja, nah ini, au kharajal mani minhu biduni sababin minhu, atau keluar mani tanpa sebab dari dia. Misalnya gimana? Kahtilamin, mimpi basah, fasaumuhu sahihun, maka puasanya sah. La syai'a alaihi, tidak ada kewajiban apa-apa. Lianna dzalika kharijun an iradatihi, karena itu di luar kehendaknya. Nah, ini bisa babil istimna ya, dengan sabab sengaja mengeluarkan mani dengan alat atau dengan apa saja, maka itu batal. Yang ketiga, khurujul mani bisa babil mubasyarah. Idris. Yang ketiga, keluar mani dengan sebab mubasyarah, persentuhan kulit. Bilamsin, baik itu kesentuh kulit. Jadi ini saking santri, saking waroknya, saking zuhudnya, nggak pernah kepegang yang bukan mahram, pas pulang berdesakan satu bis dengan mahasiswi, kesenggol kulit sampai akhirnya keluar mani misalnya. Saking bersihnya ini pikirannya misalnya. Jadi baru kesenggol, ada ketutul dikit, piu, banjir, basah kuyup, lamsin, batal puasanya. Au qublatin, atau dicium oleh istri maksudnya, atau oleh suami. Oh, pikiran itu kemana aja. Astagfirullah, ini lagi puasa padahal, kalau nggak puasa gimana ini? Ya Allah. Au mudaja'atin, au tidur bareng pelukan. Tidur pelukan suami istri, siang-siang tahu-tahu keluar. Udah batal. Fatarakan, maka terkadang yakunum mimma tashtahihi tiba'us salimah aula. Terkadang ada khurujul mani ini karena perkara yang memang oleh watak normal itu mendatangkan syahwat. Jadi watak normal kondisi gini menang syahwat itu aula. Atau bisa juga yang itu keluar karena sesuatu yang sebenarnya gak nyahwatin sebenarnya, cuman dia kurang normal jadi bersyahwat juga gitu. Fa in kana la tashtahihi tiba'us salimah, kalau keluarnya itu sentuhan karena syahwat, yang syahwatnya itu nggak normal, syahwatnya nggak normal secara tabiatnya. Misalnya gimana, melihat laki-laki cakep
sama lakinya melihat laki cakep, salaman keluar. Atau misalnya naudzubillah perempuan, misalnya perempuan lihat perempuan di depannya olahragawan, jadi gagah kayak laki-laki, akhirnya sentuhan malah keluar. Atau misalnya ada kecelakaan, misalnya terlindas kereta api, misalnya itu ada paha, ada kaki terpotong, terlempar, dia papasan lihat paha terpotong, malah syahwat, diangkat, dipegang, akhirnya keluar. Fala yuftiru, maka itu enggak batal, karena itu enggak normal. Normalnya gitu itu enggak syahwat. Jadi syahwat itu enggak normal berarti itu. Sawaun kana bisyahwatin aula bihailin aula, baik itu ada penghalang maupun tidak, syahwat maupun tidak. Karena itu tadi di luar normal. Wa amma idza kana inzalu bilamsi ma yushtaha tab'an. Adapun kalau keluarnya tadi karena sentuhan kulit, karena sentuhan yang memang secara normalnya manusia itu mendatangkan nafsu, maka lihat dulu, fataratan yakunu muharraman wa taratan yakunu ghairu muharramin. Bisa jadi itu sentuhan yang haram maupun tidak haram. Fa in kan muharraman wa kana bisyahwatin wa biduni hailin, tadi gambarannya berdesakan di bis, itu kan haram, bukan suami istri. Santri dengan mahasiswi misalnya, akhirnya syahwat karena mahasiswinya Kristen, Cina lagi pakai celana pendek, bituni hailin, gak ada penghalang, dah pakai letmong, kesenggol-senggol, akhirnya banjir, aftara batal, maka batal. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak batal. Gimana maksudnya? Amma idza kana ghairu muharramin, nah ini bersentuhan yang tidak haram. Nyentuh ini ya, beda dengan istimna tadi udah selesai. Istimna tadi lain lagi. Ini hanya sentuhan. Ghairu muharramin, tidak haram. Ka zaujatihi, seperti istrinya. Judulnya minta dipijit siang-siang sama istrinya. Aduh, ini pinggang agak sakit, tolong pijitin. Istrinya dengan sigap pijitin. Tahu-tahu baru dipijitin, baru diurut-urut punggungnya keluar. Maka fayuftirul inzalu bilamsihi mutlaqan, maka ya batal itu. Karena inzal tadi, inzal yang disebutkan persentuhan mutlaqan secara mutlak bisyahwatin aula, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Ya. Bisyarti adamil haili, dengan syarat tidak pakai penghalang. Kalau istrinya pakai kaos tangan perawat gitu yang kayak karet itu, dipijitnya keluar gimana? Ya nggak apa-apa kalau nggak istimna ya. Amma idza kana walahin fala fitra mutbihi mutlaqan. Kalau dengan hail, dengan dengan penghalang, maka enggak batal. Bisyahwatin aula, baik dengan syahwat maupun tidak. Termasuk tadi juga, hanya duduk bareng aja misalnya, dah nggak ada tempat lagi, akhirnya terpaksa duduk dekat mahasiswi misalnya. Ini pakai celana panjang sama pakai celana panjangnya, nggak ada persentuhan, kain dengan kain, tapi karena saking tingginya tegangannya,
udah imajinasinya jauh, melamun kemana-mana, udah bocor, akhirnya banjir, gimana? Maka tidak batal. Dosa enggak? Ya dosanya tetap. Dosanya tetap, ya. Bayangkan itu udah dosa. Jangankan itu yang orang lain, ya. Jangankan itu orang lain, membayangkan hubungan dengan suami istri yang sudah cerai saja dosa. Suami istri cerai ini misalnya, udah hidup masing-masing, tahu-tahu ngelamun, bayangin, aduh, dulu masih ada itu jam segini pasti begini. Dosa udah itu. Apalagi yang betul-betul orang lain, bayi dosa itu. Baik dengan syahwat maupun tidak. Walal qawli bifitrihi, dan ikut qaul bahwa itu batal fi hadhil ahwali, dalam kondisi ini tadi semua, fa innahu yajibul qada faqat, maka yang wajib hanya qada. Wa madhhabul Hanafiyah Syafi'iyah li'al basyarah laysat bijima'in haqiqiyyin, karena persentuhan kulit itu bukan jima. Beda, walam yarid, dan tidak datang au tadilun ala dzalika, enggak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Wala ijma'un, enggak ada ijma' juga. Wala yumkinu an naqisa 'alal jima', dan itu enggak mungkin dikesan atas jima'. Lalu karena dia keluar mani kemudian dia mesti puasa 2 bulan, enggak bisa begitu. Li'anna jima' ablagh, karena jima' itu lebih dalam. Wa huwa alladhi warada fihi an-nas 'alal kafarah, dan itu yang ada nasnya untuk bayar kafarah. Dah. 4 sekarang. Khurujul mani bisababin nadhri wal fikri, keluar mani karena sebab melihat dan sebab menghayal atau melamun. Gimana ini hukumnya? Ya. Menghayal atau melihat, tahu-tahu keluar mani. Lihat dulu. In kana min adatihi, apabila termasuk adatnya al-inzalu bihima, memang udah terbiasa, dia ini tegangannya sensitif banget, baru ngelamun tumpah, baru lihat tumpah, maka batal. Au karroha hatta anzala, terus ngelamun, bolak-balik ngelamun lagi, wah diperdalam, dibayangin, imajinasinya kemana-mana. Seandainya itu nanti mungkin begini, saya ajak ke kolam renang, kemudian nyelam bareng, kemudian wah akhirnya keluar aja, maka batal juga. Atau dilihatin aja, wah ini foto calon saya ini, dilihat dari luar aja kayak gini, kalau ini saya dibuka bajunya mungkin begini, akhirnya bocor, batal. Alal mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad. Nah, seandainya tidak keluar, gimana? Ya nggak batal. Kalau nggak keluar nggak batal. Lakin akan tapi an-nadhru wal fikrul muharrakani, melihat dan berfikir atau menghayal yang menggerakkan lisyahwati, pada syahwat, kal qiblati, seperti ciuman juga, iku yahrumani, keduanya haram, atau yuharramani, keduanya haramkan, wa illam yuftir, walaupun tidak membatalkan. Nah, jadi menghayal, melihat, walaupun gak bersentuhan langsung, itu sudah sama hukumnya dengan berciuman. Gak batal tapi haram, maknanya dosa. Kama fil qulubi 'alal jalal, naqlan 'anil Syabra Malisi 'alal Ramli. Tsumma inna dhabita tahriki syahwati,
Nah, sekarang hayalan dan melihat yang menggerakkan syahwat tuh gimana? Maksudnya menggerakkan syahwat tuh gimana? Huwa hayajanuha, itu adalah bergemuruhnya syahwat, bihaitsu yukhafu minhul inzal, yang dikhawatirkan kalau diteruskan keluar air mani awal jima. Nah, itu namanya syahwat tuh begitu ya. Syahwat itu yang kalau ini diteruskan keluar aja pokoknya, atau akhirnya menghayal, membabi buta pengen jima gitu. La mujarratun tisabi dzakari, bukan sekedar bangunnya tongkat hansip. Kalau hanya itu bangun saja tongkat hansipnya itu, maka itu enggak dikatakan hayajanus syahwah, enggak. Tapi kalau sampai kemudian getaran diteruskan itu bisa keluar mani, lah itu namanya hayajanus syahwah. Fa innahu la yadurru, itu tidak bahaya wa in kharaja minhu madhiyun, walaupun keluar madhi kalau sampai di situ. Tapi kalau ciuman mau syahwat gak syahwat ya udah haram gitu. Wa indal malikiyati wal hanabilati khurujul madhi bi syahwatin. Nah, ini mazhab Syafi'i tadi. Adapun menurut mazhab Maliki dan Hambali, khurujul madhi bi syahwatin mubtilun lisomi walaihil qada, keluarnya madhi saja dengan syahwat itu sudah membatalkan puasa dan wajib qada. Sawaun kharaja bi masyaratin aw bi takririn nadhari, baik itu dengan sentuhan kulit atau bolak-balik melihat. Li'anna al-madhiya kharijun, karena sungguhnya madhi iku kharijun keluar. Tukhalliluhu syahwatun, diselai-selai oleh syahwat. Fayabtulu shaumu kalmani, maka batalah puasa sebagai keluarnya mani. Kalau mati itu keluarnya disertai syahwat, soalnya seperti mani. Ini mazhab Maliki dan Hambali, keluar mati aja udah batal. Wa faraqal baula, beda dengan kencing fi hadza, dalam perkara ini. Li anal baula, karena sungguh kencing itu yakhruju biduni syahwatin, keluarnya tanpa syahwat. Wa amma in kharaja minhu maniyun bisa minadhari fayabtulu shaumuhu inda Malikin walau lam yukarrir nadhara. Nah, ini menurut Imam Malik, kalau keluar maninya karena melihat, walaupun enggak berkali-kali, sekali aja melihat lalu keluar mani, batal puasanya. Wa indal hanabilati, kalau menurut Hambali sama dengan Syafi'i, enggak batal kecuali kalau keluarnya tadi karena bolak-balik. Nah, jadi diringkas, melamun dan menghayal ini menjadi asbab keluarnya mani, itu menjadi batal kalau memang itu disebabkan dia ulang-ulang, lihat lagi, mikir lagi, lihat lagi, menghayal lagi, keluar, batal aja. Atau nggak diulang-ulang, tapi dia sudah tahu bahwa tegangan dia itu tinggi, kalau dengan melihat aja keluar, lalu dia lakukan melihat, ya keluar beneran, batal. Atau dia tahu dengan menghayal dia keluar, lalu dia menghayal beneran, batal. Jadi sebaliknya, sebenarnya dia syahwatnya nggak tinggi-tinggi banget, biasanya begitu. Pas waktu itu mungkin karena faktor makanan atau apa, baru melihat sekali keluar, lah itu nggak apa-apa. Namun sekali keluar, itu nggak apa-apa. Begitu. Li'annahu anzala bi fi'lin yataladdu bihi wa yumkinu taharruju anhu fa afsada samakal inzali bil lamsi. Menurut Hambali ini, karena dia mengeluarkan tadi
dengan pekerjaan yang dia nikmati, yang mungkin dia hindarkan diri, maka itu batal puasanya. Nggak beda dengan keluar mani dengan sebab persentuhan. Yang keempat. Yang kelima sekarang, wal haidu wan nifas wal wiladatu, haid, nifas dan wiladah, fa inna mubtilatun li shaumi li asbabin syar'iyyah, ini membatalkan puasa sebab syar'i. La idraku ma'naha, yang tidak bisa diketahui dengan pasti maknanya. Loh, kenapa kok haid aja kok batal? Ya nasnya syariat begitu, gitu aja udah. Kelezatan gak dapat di situ, malah lemes misalnya. Ya udah, pokoknya syariat mengatakan itu batal, udah batal. Kenapa? Li'anna taharatu syartun fi shaum, karena suci itu adalah syarat dalam puasa. Wa 'alal maradil qada'u faqat, maka wanita yang kena haid, nifas, ngelahirin, maka dia qada saja. Wala yabtulu shaumu bil istihadah, dan puasa tidak batal dengan istihadah. Nah ini yang ilmu yang pelik kan di sini ini gitu. Ilmu yang pelik tuh di sini ini tentang istihadah itu. Bagaimana puasanya orang istihadah? Ya, itu faknya Ustaz Soleh itu. Gimana puasanya? Ada qaul laqti, ada qaul lafzi, nanti bagaimana perhitungan kodoknya dan sebagainya. Itu rumitnya, masya Allah itu untuk istihadah itu. Wa hunaka mubtilatun li asbabin taqumul bil badni kafatan. Lalu ada lagi perkara-perkara yang membatalkan, yaitu pada tubuh secara umum, mani'atul lisihati shaumi aslan, yang mencegah sahnya puasa secara total. Wahyal jununu, pertama adalah gila, walau lahdatan limunafatihi lil ibadah, kemarin sudah dibahas. Gila itu walaupun sebentar batal puasanya. Wa kadzal ighma'u was-sakranu was-sakaru atau was-sukru in ta'adda bihima wa amma jami'an nahar. Berikutnya adalah pingsan dan mabuk kalau sengaja dan sampai seharian penuh. Fala fitra bima lam ta'adda bihi anhuma, maka kalau pingsan dan mabuknya itu tidak sengaja, tidak batal. Wa in amma jami'an nahar, walaupun seharian. Sakit step pingsan seharian penuh, gimana? Enggak apa-apa, enggak sengaja itu. Wa bima lam ya'ummahu wa in ta'adda bihima, tidak batal juga kalau tidak sehari utuh, asalkan tidak sengaja. Wa hadza ma yufhimu syarah al-irsyad Ibnu Hajar. Ini yang bisa kita pahami dari dua syahad irsyadnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah. Wa yimu ilaihi mawdu'un min tuhfatihi, dan juga dalam tuhfah juga begitu isyaratnya. Cuman wa tamada fi maudin akhar, cuman Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab lain menganggap mu'tamad minha al-iftara. Baru beliau batal itu bima ta'adda bihi minhuma walau lahdatan. Kalau sengaja batal aja, pokoknya walaupun sebentar. Nah, ini kalau beliau sendiri, tempat lainnya mu'tamad. Bima lam yata'adda bihi in amma jami'an nahar. Dan batal juga kalau itu tidak sengaja tapi sehari penuh. Wa ishtarata Ramli fil iftar jami'an nahari fil muta'addi bihi wa ghairihi. Menurut Imam Ramli itu membatalkan kalau sehari penuh bagi orang yang sengaja dan tidak. Nah, sekarang udah ringkasannya aja biar enggak pusing. Wa khalasu dzalika anna lil ighma'i was sukri arba'a halatin. Ringkasannya adalah pingsan dan mabuk itu ada 4 keadaan. Nah, ini tulis ringkasnya ini. Pertama, in ta'adda bihima wa amma jami'an nahar batala suhmu bi ittifaq.
Kalau dia sengaja dan sehari penuh, maka batal puasanya muttafaq alaih, nggak ada ikhtilaf. Yang kedua, illam yata'adda, nggak sengaja, walam ya'umma jami'an nahar, dan tidak seharian penuh pingsan dan mabuk tadi, lam yabtul shaumuhu bittifaqin, maka tidak batal puasanya muttafaq alaih juga. Sengaja enggak, cuman sebentar, maka enggak batal puasanya. Yang ketiga, in ta'adda bima wa lam ya'umma jami'an nahar. Kalau ini sengaja tapi sebentar, enggak sehari penuh, gimana? Khilaf. Tadi Ibnu Hajar sendiri dalam kitab beliau mengatakan itu batal, di kitab lain mengatakan enggak batal. Imam Ramli mengatakan nggak batal karena nggak sehari penuh, ya. Walaupun sengaja, berhubung nggak sehari penuh maka nggak batal. Tapi yang masyhur kalau di Fathul Mu'in ya batal karena dia sengaja. Yang keempat, illam yata'adda bihima, kalau dia tidak sengaja ini. Wa amma jami'an nahar, cuman mabuk dan pingsannya seharian penuh. Gimana ini? Fihi khilaf, ada ikhtilaf di situ. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan enggak batal. Nah, kemudian batalkan berikutnya. Amar ridatu murtad na'udzubillah. Fahiyya taqtul islama wa tahdimud dina aslan, maka itu memutuskan Islam dan menghancurkan agama total. Fatubtilu shauma, maka dia batalkan puasa mimba bi aula, dengan lebih semestinya. Wa in ada ilal Islam, walaupun setelah murtad siang itu sore masuk Islam lagi, tetap batal puasanya. Limunafatil ibadah, karena bertahan dengan ibadah. Fadurru riddatu lailan aw naharan, wa kadzalika yadurru rafdun niyati lailan aw naharan, maka membahayakan, berefek buruk murtad itu malam maupun siang. Demikian pula menolak niat juga membahayakan, baik siang maupun malam. Gimana maksudnya? Fala budda min tajdidin niyah ba'dal Islam. Maghrib sudah niat puasa besok ini, tahu-tahu malam mabuk sampai akhirnya murtad. Kebawa temannya murtad malam itu. Pas waktunya sahur ikut sahur. Loh, semalam kamu udah murtad, kok ikut sahur? Ya saya tobat, saya mau Islam lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka wajib niat ulang puasanya, gitu maksudnya. Karena kemarin waktu maghrib itu dia udah niat, kepotong murtad, niatnya nggak berlaku lagi, itu maksudnya. Fa in irtadda lailan thumma aslama wa yujadid niyata siyami min al-lail lam yasihha shaumuhu. Kalau malam-malam dia murtad kemudian masuk Islam sebelum subuh, tapi tidak memperbarui lagi niat puasanya malam itu, lam yasihha shaumuhu, enggak sah puasanya. Terus gimana kalau enggak sah puasanya? Boleh makan semaunya? Enggak boleh. Wa alaihil imsak wal qada. Wajib menahan diri, wajib qada juga. Makan enggak boleh, puasanya enggak sah, wajib qada lagi. Lakin As-Suyuti yasahha fil mas'alati fi masalah riddati naharan annaha la tuftiru shaima. Tapi Imam Suyuti untuk orang yang siang-siang murtad ini tidak membatalkan puasa, Allah mu'tadul awal, tapi yang kuat ya yang awal tadi, batal puasanya. Waqad aqaba alaihi Ibnu Qasim al-Ubadi, dan telah mengoreksinya sama Ibnu Qasim al-Ubadi, faqala fi Fatwa Suyuti idza irtaddat shaimu thumma adil Islam fi baqiyati min fal yu'tadu bi syai'in la fajab dzakara sahibul bahr al-mas'alata wa kafiya wajhaini mabniyaini ala anna niyatul khuruj min as-sawm hal tubtiluhu
wa muqtadahu tashihu adamil butlan fa innal ashab fil masardi al mabni 'alaiha wa qadiyatu itlaqihim ishtiratul islam fi jami'in nahar. Nah, ini maksudnya ditanya tentang orang yang siang-siang murtad kemudian balik masuk Islam, gimana puasanya, sah enggak ini? Jawabnya adalah dalam kitab Al-Bahr disebutkan permasalahan bahwa ini ada dua wajah dari murid-murid atau ulama-ulama atau Syafi'iyah, dihubungkan dengan niat keluar, niat membatalkan puasa itu membatalkan atau tidak. Udahlah nggak kuat, saya mau batalin aja lah. Nah itu kan yang sahih nggak batal puasanya. Maka kalau niat batalkan puasa nggak membatalkan puasa, keluar dari Islam tidak batalkan puasa, itu yang dijabarkan oleh Imam Suyuti. Tapi ini nggak bisa diterima. Sebab qadiyatu itlaqim ishtiratul Islam jami'in nahar. Sebab syarat sahnya puasa itu ya selama puasa dia wajib Islam. Kalau beberapa menit aja keluar dari Islam udah nggak sah puasanya. Wa qala fi syahr radi ailil asnawi wa ghairihi falau irtadat ba'dihi batala sumu al-butlan wa in ada ila Islam. Udah. Ulama lain juga menguatkan bahwa itu batal puasanya walaupun dia masuk Islam lagi, walaupun murtadnya sebentar. Yang ketiga, salisan. Tadi kan di atas sudah perkara yang masuk, perkara yang keluar. Kemudian yang ketiga, al-jima'u, hubungan suami istri. Nah, walaupun kalian santri-santri belum, tapi untuk pengetahuan ini, nggak usah ngelamun, nggak usah bayangin. Man afsada saumahu fi nahari ramadhana amidan aliman bitahrimi mukhtaran bijima'in, barang siapa merusakkan puasanya pada siang Ramadan, dia sengaja, dia tahu haramnya itu mukhtaron, dan dia mukhtar, pilihan sendiri dengan ikhtiar. Makanya kalau nggak mukhtar dipaksa gitu gimana? Dipaksanya nggak batal. Tapi maksa itu gimana? Maksa itu bukan diancam lewat WA gitu. Saya dipaksa diancam ini. Ya cuma gitu doang. Bukan itu. Dipaksa itu todong beneran. Ayo kalau kamu nggak jima istri kamu, saya bunuh sekarang. Misalnya begitu. Udah ini pistol di sini ini. Akhirnya hubungan suami istri. Misalnya begitu. Maka nggak batal puasanya karena dia tidak mukhtar. Nah kalau terpaksa kok bisa berdiri, ya itu lain lagi. Nah, itu lain lagi. Tapi mengerjakannya kan dia karena dipaksa. Dia todong pedang gitu misalnya. Dan yang nodong memang dia bisa, dia kuat dan dia bisa, dia tega melakukan itu. Maka itu tidak mukhtar namanya. Dia dengan terpaksa. Dan dia tahu, dia sengaja nggak lupa melakukan jima dengan syarat-syarat yang itu saya 12 ya. Tadi syaratnya diantaranya aliman, mukhtaran dan sebagainya tadi. Maka kalau orang melakukan itu, maka dia kena 5 akibat. Apa akibatnya 5 itu? 1, puasanya batal. 2, wajib qadha. 3, nggak boleh makan minum siang itu sampai maghrib, tetap wajib imsak dia. Yang keempat, wajib kifarah uzma. Wajib kafarah, wajibul kafaratil uzma, wajib kafarah uzma yakni memerdekakan budak dan seterusnya itu.
puasa 2 bulan. Yang kelima, wujub ta'zir, kasih hukuman juga oleh penguasa, di penjara gitu misalnya, atau dicambuk 10 kali misalnya, atau dimasukkan tahanan di sel. Kalau nggak gitu nanti melakukan lagi misalnya. 5 akibatnya ini. Qala fi rahmatil ummah wa ajma'u ala anna man wati'a wa huwa sha'imun fi ramadhana 'amidan min ghairi 'udrin kana asyan wa batala shaumuhu. Dalam rahmatul ummah begitu keterangannya. Puasa siang-siang sengaja tanpa udzur, maka dia maksiat, batal puasanya. Walizum imsak baqiyatun nahari, baqiyata nahari. Wa lazimu imsaku baqiyatin nahari. Dan dia wajib untuk menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sisa hari itu sampai maghrib. Bukan karena habis jima setelah itu capek lalu makan minum sepuasnya, udah kagok, udah batal. Nggak boleh itu, haram lagi, dosa lagi. Walil kafaratul kubra, wajib bayar kafarah yang paling besar apa? Itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau nggak ada, fa illam yazid fa syamurah syahraini, udah batal sehari, dendanya puasa 2 bulan. Itu pun mutatabi'ain, nggak boleh putus. Baru sebulan putus, ulang lagi. Fa illam yastati, kalau itu nggak bisa, fa it'amu sittina miskina, udah kasih makan 60 orang miskin. 1 orang 1 mud, kemarin 7 ons kurang lebihnya. Wal kafaratu 'inda Syafi'iyah, yang kena bayar kafarah itu siapa? Menurut Imam Syafi'i, alal wati'i, bagi laki-lakinya saja. Dunal mautu'i, bukan untuk istrinya, bukan. Istrinya nggak kena itu, suaminya aja yang kena. Fi qaulin al-kafaratu annaha kafaratun wahidah, dalam satu qaul ya sebenarnya kena juga, cuman udah diwakili oleh suami. Satu kafarah juga untuk suami istri cukup itu. Wa yatuhammul az-zawjun musyarakatan lahu fi nasab fi sabab, cuman ditanggung oleh suami. Ditanggung oleh suami karena ikut sertanya pada suami dalam sebab. Wa mal mautu'atu bisyubhati, adapun yang dijima syubhat, awil mazni biha, atau yang dizinai, fala yutahammalu anha qat'an, maka tidak ditanggung oleh laki-lakinya. Misalnya gimana wat isyubhat itu? Misalnya dia punya budak, kalau istri susah itu digambarkan, punya budak perempuan, padahal itu sudah dijual, cuman dia lupa, hanya belum diserahkan. Jadi budak itu bukan miliknya lagi, akhirnya digauli dengan anggapan itu masih budaknya, padahal udah dijual ke orang, cuman belum diserahkan, dia lupa. Misalnya begitu. Atau misalnya naudzubillah, teman naudzubillah, siang-siang kamar gelap, dipikir itu istrinya apa, kenal orang lain, entah siapa gitu, akhirnya dijima misalnya itu. Nah itu dia aja lagi mau. Nah, maka wati syubhat, dia nggak sengaja zina, dipikir itu istrinya beneran. Wati syubhat juga misalnya ini pernikahan yang tidak sah, tapi dia nggak tahu kalau itu nggak sah. Dia nggak tahu kalau yang menikahkan bukan walinya. Taunya dia walinya, padahal bukan walinya. Maka itu wati syubhat juga. Nah, wati syubhat bulan Ramadan siang-siang, maka dia bayar kafarat. Kalau ikut qaul yang kedua bahwa sebenarnya suami istri laki perempuan wajib kafarat itu, maka kafarat dia tidak mengcover kafaratnya perempuan. Kalau ikut qaul yang kedua ini bahwa sebenarnya yang kena kafarat itu dua-duanya, hanya saja tercover dengan kafaratnya suami. Nah, kalau ikut qaul ini maka si perempuan juga kafarat sendiri.
Kenapa dia mau siang-siang itu? Atau zina misalnya, udah dosa, udah haram, kena kafarah lagi masing-masing. Laki-laki bayar sendiri, perempuan bayar sendiri. Loh, kok bisa terjadi? Ya bisa aja, bisa aja, nggak ada yang mustahil. Wa fi qaulin 'ala kafaratun ukhra qiyasan 'ala rajuli sawihima fi sabil batmi. Ya, itu tadi. Dalam qaul yang kedua tadi, maka si perempuan wajib bayar kafarah sendiri. Karena dia yang menyebabkan ikut serta laki-laki berbuat dosa. Wa mahallul khilafi fima idza kana mar'atu shaimatan. Kalau perempuannya itu puasa, wa makkanatuhu ta'atan alimatan, dan dia menyerahkan dirinya taat, tahu lagi. Fa in kana muftiratan bihaidin, kalau dia memang enggak puasa karena haid, enggak puasa, au ghairihi, atau dia nifas lalu dia enggak puasa, au kanat shaimatan, atau dia puasa misalnya, walam yabtul shaumuha likauniha naimatan masalan, tapi dengan dia dijima tadi nggak batal puasanya. Loh, kok bisa? Iya, karena dia tidur. Karena dia tidur. Tidur sama lupa kan nggak batal. Fala kafarata 'alaiha qat'an, maka perempuan nggak kena bayar kafarah, jelas itu pasti. Udah ringkasnya, wal mu'tamadu 'inda Syafi'iyah al kafarah 'ala al-wati faqad khilafan li ghairihim. Dah yang mu'tamad, qaul yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang wajib bayar kafarah hanya pihak laki-laki saja, titik dah. Tsumma innal kafarata la tata'addu bi ta'addul jima' fi yaumin wahid. Nah, kalau hubungan badannya sehari sampai 3 kali atau 4 kali gimana? Kafarahnya berapa kali? Enggak, cukup sekali untuk sehari itu. Cuman wa ta'addadu wa ta'addul ifsad fil ayyam. Cuman kalau lain hari ya kena lagi 2 hari, 3 hari terus. Ya udah, tinggal kalikan kalau itu. Nah, kalau falau wati'a fi jami' ayyami Ramadan, gimana? Lazimahu kafarat bi'adadiha. Ya udah, dia wajib membayar semuanya itu 30 hari itu. Qadha 30 hari, kafarat untuk 30 hari. Hitung aja semua berapa ton itu. Wa dzalika anna shauma kulli yaumin ibadatu mustaqillatun falam tatadakhal kafaratuha. Sebab puasa itu setiap harinya adalah ibadah tersendiri, sehingga tidak saling memasuki. Kalau batal satu ya udah, nanti hari lain lagi hitungannya. Begitu. 15 menit lagi. Pembahasan kelima, al-mabhasul khamisu, al-ma'dzuruna fil iftari, orang-orang yang diizinkan untuk buka puasa. Dia ada uzur, dia boleh buka puasa. Siapa itu? Al-ma'dzuruna fil iftari minal muslimil balighina arba'atu aqsamin, yang dibolehkan buka puasa dari orang muslim ada 4. Al-awwalu 'alaihimul qada' dunal fidyah. 4 ini, pertama adalah yang nanti wajib qada saja tanpa fidyah. Siapa itu? Al-haidu wal nufasa'u wal maridu wal musafir wal mughma alaih. Pertama adalah wanita haid, wanita nifas, orang sakit, musafir, wal mughma alaih, dan yang pingsan. Boleh buka, kemudian dibayar qada puasa saja tanpa fidyah. Atsani alimul fidyah dunal qada, wajib fidyah tanpa qada. Siapa? Ka syekh alladzi la yutiq, seperti kemarin sudah dibahas itu,
kakek-kakek yang udah gak mampu lagi, otak masih sehat, gak pikun, tapi badan udah gak kuat puasa, baru jam 8 udah lapar, oh gak kuat, ya udah, saking lemahnya badannya, maka dia fidyah aja, gak usah qadha. Wa fi hukmihi al-maridu maradan la yurja bur'uhu. Nah, ini kemarin juga yang sama juga adalah orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Yang maksudnya kalau dia puasa nanti madarat sampai membolehkan tayamum. Jenis kedua. Jenis ketiga sekarang. Alaihul qada wal fidyatu. Wajib qada plus fidyah. Siapa itu? Al-hamilu, wanita hamil, al-murdi'u, dan wanita menyusui. Dengan syarat apa? Idza aftarata khaufan 'alal walad. Kalau memang dia bukanya tadi karena khawatir pada anaknya saja, khawatir kesehatan anaknya saja. Kalau khawatir dua-duanya ya qada tanpa fidyah. Kalau khawatir dirinya ya jelas itu. Maka yang kena qada dan fidyah itu kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya saja. Badannya sehat sebenarnya, cuma kata dokter janin bahaya kalau dibawa puasa. Ya udah, dia nggak puasa karena janin, bukan karena dirinya. Fisik kuat, cuma janin mengkhawatirkan. Wa man aftara al-infadhi ghariqin wa nahwihi. Dan juga orang yang buka puasa karena menyelamatkan orang lain yang tenggelam misalnya. Dia sengaja nyebur, yang nanti pasti air masuk ke dalam telinga, masuk udah batal aja. Sengaja itu karena ada yang tenggelam, ya udah. Maka dia apa? Qada plus fidyah. Karena ada faktor orang lain. Wa muakhiru qada'i Ramadan ma'al imkan hatta yadkhula Ramadanu akhar. Wa muakhiru qada'i Ramadan, dan orang yang menunda qada' Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya. Ramadan enggak puasa, entah itu haid, entah nifas, entah apa, enggak dikodok-kodok, entah enggak kuat, entah kenapa, pokoknya sampai Ramadan lagi enggak bisa, enggak kodok. Setelah lewat satu Ramadan selang baru bisa qada. Terus gimana? Qada plus fidyah. Qada plus fidyah. Nah, kalau yang itu batalnya karena janin, ya fidyahnya double berarti. Satu fidyah karena batal, yang kedua fidyah karena mengakhirkan sampai lewat tahun. Kalau lewat 1 tahun fidyahnya 1 mud. Lewat 2 tahun ya 2 mud. Lewat 10 tahun 10 mud per harinya. 1 mud kira-kira 7 ons beras. Nah gitu. Ar-rabi'u, yang keempat, orang boleh buka puasa la qada wala fidyata. Dia buka puasa boleh. Dan ajibnya enggak qada. Fidyah enggak juga. Loh kok enak? Iya, siapa itu? Al-majnun, orang gila. Setelah sembuh, ya tetap enggak wajib. Tuh, Ramadan dia gila 5 hari misalnya, yang 25 hari sembuh, ya udah yang 5 hari kemarin gila itu enggak wajib itu. Enggak wajib ngulang puasanya. Lepas itu. Karena udah rufi al-qalam, udah diangkat pena, enggak ditulis lagi amalnya. Al-mas'alatul ula, masalah pertama. Man yubahu lahul iftar bisababil maradi. Siapa orang yang boleh buka puasa karena sakit? Yang gimana itu? Yubahu lil maridi tarku siyamil wajibi walau qada'an idza
wajada bihi dararan. Dibolehkan bagi orang sakit untuk tidak puasa yang wajib walaupun qada. Puasa qada ditinggalkan lagi, dia buka lagi. Kalau memang dengan puasa itu dia mendapatkan darar, ada madaratnya. Madaratnya gimana? Wa dabtu darari ma yubihu tayammuma. Patokannya darar atau madarat adalah yang itu nanti sakitnya sampai membuat dia boleh tayamum. Parah saya boleh tayamum, apalagi sampai mengancam nyawa. Nah, jelas itu. Liqauli ta'ala wa man kana muridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa yajibul fitru idza khasyal halaka. Bahkan kalau khawatir mati wajib buka puasa. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa qala ta'ala wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hadza ma'tumida min kalam Syekh Abi Zakaria Al-Ansari. Itu kalam Syekh Abi Zakaria Al-Ansari. Wa wafaqul Khatib Asy-Syarbini wal Jamal Al-Ramli wa i'tabar Ibnu Hajar Al-Haytami annahu mata khafa al-maridu mubihat tayammumin lazimahul fitru. Wah, kalau ini menurut Imam Ibnu Hajar gak usah nunggu khawatir mati. Khawatir makin parah sampai nanti membuat dia boleh tayamum, lazimahul fitru, harus buka puasa. Kalau memang dikhawatirkan diteruskan makin parah menurut Ibnu Hajar, bukan boleh lagi, lazim, harus. Fi hadza sa'atun, ini ada kelonggaran, lakin biqadri darurah, tapi sesuai dengan kadar daruratnya aja. Wa indal Hanafiyah wal Malikiyah annahu yajibu al-iftaru 'inda khawfil halaki wa indal Hanabilah al-maradul mubihul mufṭiri 'inda huwa ash-shadidul ladzi yazidu bis-shawmi aw yukhsha tabatuhu bur'ihi wa hukiya an ba'di salafi annahu abaha fatra bi kulli marad fitra bi kulli maradin. Masyaallah. Ah, ini mazhab lain, sekedar tahu aja, enggak harus ditulis biar enggak pusing. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki wajib buka puasa kalau khawatir mati. Kalau mazhab Hambali begitu itu sakit yang bolehkan buka, apa itu sakit yang bolehkan buka itu? Yang kalau dia puasa makin parah atau dikhawatirkan susah sembuhnya. Jadi yang ajib lagi apa? Wa huki'an ba'di salafi, ini qaul dhaif berarti. Dari sebagian salaf Zahiri mungkin ini, faman kana minkum maridhan itu soalnya. Jadi dulu ada namanya mazhab Zahiri. Mazhab Imam Daud Al-Zahiri ulama besar tapi sangat letterlek, tekstual banget, apa yang ada di situ udah ditelan mentah-mentah. Sehingga man kana minkum maridhan, bari saya sakit, ya udah sakit aja boleh buka gitu. Abahal fitrah bi kulli maradin, setiap penyakit boleh buka. Hatta min wajil isbi. Nah, itu jari kakawat sakit boleh buka puasa. Wadorsi sakit gigi, nyut-nyutan boleh buka puasa. Li umumil ayah fihi, karena umumnya ayat di dalamnya. Nah, itu insyaallah itu madhabnya Imam Daud Al-Zahiri, makanya udah enggak ada lagi sekarang. Wa hadza qaulun mardud, ini pendapat yang tertolak, enggak bisa diterima. Fa innal marada la yutlaqu ala dzalik wa innama ma hasala bi adzan wa darar. Yang maksud marad bukan begitu. Wa yalhaqu bi jawazil fitri wa yulhaqu bi jawazil fitri lil maridi man lahiqahu atashun aw ju'un syadidaini. Dan disamakan juga orang yang sakit doror tadi, orang yang kelaparannya sudah megap-megap, udah khawatir mati beneran, atau kehausan yang nggak tertolong lagi. Kalau ini nggak khawatir parah, ya udah itu boleh buka puasa. Wallahu alam. Allah